Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Waduh, semangat banget nih kayaknya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah sarapan belum? Waduh, itu kenapa tuh yang belum? Kesiangan. Waduh, besok lagi bangunnya lebih pagi biar bisa sarapan. Jadi kita belajarnya semangat, nggak lemes karena sakit perut. Iya. Jadi sekarang sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semua siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, next. Agar jiwa nasionalisme kita tetap meningkat dan terus meningkat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Yuk semuanya berdiri. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku rapan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya ibu mau cek presensi kalian ya. Destia Rahma Fitriani, oke, hadir. Presti Saraswati, hadir. Selvi Yudia Elsa Agustina, hadir. Dan yang terakhir ada Yunita Lestari. Oke, semuanya hadir hari ini, semuanya lengkap, alhamdulillah. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar apa? Iya betul, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Nah, sebelum itu ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa, ayo? Iya betul, minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila dan juga penerapannya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak nih? Apa ya itu Pancasila? Iya betul sekali Selvi. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita dan juga sebagai pedoman hidup kita. Nah, tahukah anak-anak, ternyata Pancasila itu diwujudkan dalam bentuk norma. Nah, jadi Pancasila dan juga norma itu saling terkait. Nah, topik utama yang akan kita bahas hari ini adalah macam-macam norma dalam kehidupanku. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini yakni peserta didik mampu menyebutkan macam-macam norma dan juga sanksinya. Selain itu, peserta didik juga bisa menyebutkan macam-macam norma dan juga mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Siap belajar? Oke, siap. Langsung aja kita ke materinya. Nah, norma itu adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah yang harus ditaati oleh semua orang. Nah, selanjutnya ada macam-macam norma. Ada 4 macam norma. Yang pertama, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan. Nah, kita akan membahas 4 macam norma ini.
Yang pertama, kita akan membahas tentang norma agama. Apa itu norma agama? Jadi, norma agama adalah norma atau aturan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka norma agama ini berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Misal, ada agama Islam. Nah, kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua, ada norma hukum. Nah, jadi norma hukum ini bersumber dari pemerintah dan ketentuan negara. Apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi tegas. Contohnya seperti di video tadi, ada seorang yang melanggar lalu lintas. Nah, sanksinya dia mendapatkan tilang atau mendapatkan hukuman. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan itu norma yang tidak tertulis. Nah, norma ini juga yang paling berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, berpakaian yang sopan, berbicara yang sopan. Ada yang bisa menyebutkan lagi yang berkaitan dengan norma kesopanan? Iya, betul Destia. Ada contohnya itu mengucapkan salam ketika bertamu di rumah orang lain. Jadi anak-anak, ketika kita bertamu ke rumah orang lain, itu ada normanya, ada aturannya. Nggak boleh asal nyelonong, kita harus mengucapkan salam, assalamualaikum, atau mengucapkan permisi bapak, permisi ibu, atau permisi om atau tante. Nggak boleh asal nyelonong aja, nanti kita dikira maling. Oke, good job anak-anak. Nah, yang keempat itu ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, kita menghormati orang lain, bersikap jujur. Sini ibu punya satu lagu yang bisa mempermudah kalian menghafal 4 macam norma tadi. Lagunya menggunakan nada naik-naik beca. Siap? Oke, 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh, manusia terpuji. Siapa yang patuh, manusia terpuji. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita akan membuat kelompok diskusi. Ada 4 kelompok diskusi. Jadi kalian silakan berhitung dari 1, 2, 3, dan 4, dimulai dari sisi sebelah kanan. Sudah? Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, sudah. Nah, di sini ibu punya lembar kerja peserta didik. Yang pertama, jangan lupa kalian tulis identitas. Ada nama, kelas, dan juga nomor absen. Selanjutnya, kalian diminta untuk menuliskan pengertian, contoh, dan juga sanksi dari 4 macam norma tadi. Apakah bisa dimengerti? Oke, sudah. Jadi sekarang selamat berdiskusi dan ingat ya, semua harus aktif.
Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah mulai membahas soal nomor 1? Oke, sudah. Good job kelompok 2, silakan dilanjutkan diskusinya. Sekarang kelompok 4 bagaimana? Apakah aman? Bingung yang mana? Pelanggaran norma hukum. Nah, oke, sekarang Ibu mau tanya nih, kalau kalian lewat jalan raya, apa yang kalian lihat? Iya, ada lampu merah. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apa yang akan terjadi jika tiba-tiba ada seseorang yang menerobos lampu merah? Iya, ditilang Pak Polisi karena dia nerobos lampu merah. Nah, tugas kalian sekarang silakan didiskusikan lebih lanjut. Apakah kejadian tadi atau kejadian pelanggaran lampu merah merupakan contoh dari pelanggaran norma hukum? Silakan berdiskusi lagi kelompok 4. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang tugasnya kalian pilih salah satu anggota. Nah, nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke anak-anak, selesai sudah kegiatan diskusi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, betul sekali anak-anak hebat. Kita sudah belajar tentang pengertian norma, macam-macam norma, contoh penerapan norma, dan juga sanksinya. Ada yang bisa menyebutkan 4 macam norma tadi? Iya, Selfie? Oke, good job Selfie. Jawabannya betul. Nah, sebelum kita akhiri, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa yang kita pelajari hari ini? Silahkan Yunita. Oke anak-anak, jawaban Yunita tepat sekali ya. Jadi kita akan lebih paham tentang pentingnya norma, karena norma akan membuat hidup kita lebih harmonis, lebih tertib. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu sangat bangga dengan kalian, dengan semangat kalian yang sudah berhasil berdiskusi dengan sangat baik dan juga bisa berhasil mempresentasikannya dengan sangat baik. Good job anak-anak Ibu. Nah, sekarang sebagai bentuk apresiasi, Ibu ingin memberikan penghargaan khusus kepada beberapa kelompok siswa yang aktif hari ini. Yang pertama, Ibu beri penghargaan untuk kelompok 3 karena berhasil bekerja sama dengan baik dan menyampaikan hasil diskusinya dengan tepat dan juga lengkap. Selanjutnya, Ibu juga ingin memberikan apresiasi kepada Yunita yang telah menunjukkan refleksi yang sangat dalam tentang pentingnya mematuhi norma. Terima kasih Yunita, tetap pertahankan semangatmu. Ingat ya, penghargaan bukan hanya soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan mau belajar. Semuanya sudah luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum pulang, silakan dirapikan bukunya. Yuk anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita selamat sampai tujuan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetaplah menjadi pelajar yang berkarakter dan menghargai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.